beberapa bulan ini. Dari banyak aspek pokoknya broker ini punya banyak kelebihan. Jadi kalau kalian yang mau trading dengan broker yang sama dengan broker yang aku pakai, aku udah kasih linknya di deskripsi ya guys ya. Nanti langsung aja kalian menuju ke sana. Oke, diawali dengan curhat. Oke, hari ini aku mau bahas mengenai jam trading terbaik ya. Maksudnya, jadi sebagai trader itu kita perlu juga tahu yang namanya jam-jam atau waktu-waktu terbaik untuk trading ya. Sebenarnya kalau untuk trader yang long term ya, misal trading di daily atau bisa hold sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, yang namanya jam trading ini nggak begitu penting gitu ya, karena jam trading ini hanya untuk trader harian dan scalping gitu. Kalau untuk long term mah bisa kapan aja, kapan kesempatnya. Biasanya trader yang long term ini fokusnya bukan ke jam tapi ke setup ya, di chartnya itu apakah ada setup yang bagus untuk entry gitu. Tapi bagi trader yang suka jangka pendek seperti scalper atau orang-orang yang trading harian gitu, pokoknya dalam sehari dia entry terus dia close ya, dalam waktu sehari, itu sangat penting banget untuk tahu yang namanya jam-jam trading ini ya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Jadi yang menjadi pembeda antara market forex dengan market lainnya seperti saham gitu misalnya, adalah dia itu pasarnya tidak pernah tutup selama 24 jam ya, dari Senin sampai Jumat selama 24 jam. Artinya ini fleksibel banget ya, karena saya lah yang merasakan banget gitu kapan kita sempatnya ya, kapan kita sempatnya. Misalkan Anda tidak full time trader juga, misal sambil kerja gitu, pas waktu luang mau trading kapanpun bisa ya, bisa pagi, bisa tengah malam gitu ya. Yaitu karena market forex tidak pernah tutup selama 24 jam. Jadi selama 24 jam ini bukan berarti semua pair bisa ditradingkan kapanpun, ada pembagiannya lagi ya teman-teman. Logikanya kayak gini, bumi itu kan berputar gitu ya, ada pergantian siang malam siang malam. Nah, yang ketika sudah sampai pagi di satu belahan dunia, di belahan dunia lainnya itu kan orang lagi istirahat, lagi tidur gitu. Jadi nggak ada orang yang berdagang gitu ya, nggak ada orang yang berdagang. Nah, jadi yang aktif mata uangnya adalah mata uang yang ada dalam area-area jam kerja, yaitu dari pagi sampai malam jam berapa gitu, sampai jam 9-an gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia masih ada orang dagang misalkan yang rame-ramenya misal siang aja, pagi sampai sore gitu ya. Jadi ada pembagiannya gitu. Dan karena market forex ini kan yang menggerakkan itu juga perdagangan mata uang di dunia nyata gitu, baru terrepresentasikan di dalam grafik atau chart trading kita gitu. Jadi kalau di belahan dunia orang sedang aktif, misalkan sekarang di Jepang lagi pagi gitu, sekarang ini mata uang Jepang ini sedang volatil atau pergerakannya laju gitu ya. Jadi yang menggerakkan forex adalah mata uang. Selama orang masih memakai mata uang sebagai alat tukar, maka ya masih ada umur forexnya gitu. Karena forex ini sebelum kita lahir juga udah ada gitu. Gini, aku dulu waktu SMA pertama kali dengar istilah forex itu dari guru geografiku. Nah, itu aku kan masih awam sekali, nggak tahu. Dan guru geografiku itu kan udah tua tuh. Dan sebelum guru geografiku lahir itu forex udah ada, dan mungkin bahkan sampai kiamat selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar, maka forex masih ada. Oleh karena itu aku mau titip salam nih untuk mungkin adik-adik yang nonton video ini di tahun 2200 ya, 2200, saat kita semua udah nggak ada gitu. Tolong tulis di komen ya, generasi 2200, apakah forex masih ada di tahun 2200 gitu. Astagfirullah, jadi ingat mati pula. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada pembagian sesinya. Di satu belahan dunia siang, di belahan dunia lainnya sedang istirahat. Nah, yang siang ini yang sedang aktif mata uangnya gitu.
Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin yang pemula juga bertanya-tanya mengenai pembukaan market forex. Kenapa kadang jam 4, kenapa kadang jam 5 gitu ya. Jadi selama 24 jam itu dimulai dari jam 4 dan jam 5, dan itu berubah-ubah, kadang jam 4, kadang jam 5 gitu. Nah, ini pertanyaan bagus dan perlu untuk kubahas dulu sebelum masuk ke pembahasan intinya. Jadi kenapa bisa berbeda-beda ada jam 4, jam 5? Ini adalah karena peraturan Daylight Saving Time atau DTS ya, yaitu peraturan yang diterapkan di negara-negara dengan 4 musim termasuk Amerika dan Inggris. Jadi ketika diterapkan DTS ini, itu terjadi pemajuan jam resmi di negara-negara 4 musim. Selama 1 jam dimajukan. Jadi misalkan biasa mulai kerja, kalau kita convert ke waktu Indonesia Barat ya, mulai kerja jam 5 itu dimajukan jadi jam 4 gitu. Itulah kenapa sebabnya kadang ada berubah gitu. Biasanya broker ngasih di email tuh, ngasih tahu di email perubahan waktu trading gitu pada saat musim panas gitu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian cari sendiri aja di Google. Itu ada kok update-nya mulai dari bulan berapa sampai bulan berapa gitu DTS ini diberlakukan dan tidak diberlakukan. Jadi itu ya penyebabnya kenapa jam 4 kadang jam 5 juga bukanya gitu. Kemudian yang kedua, kita lanjut lagi mengenai pembagian waktu itu ya, yaitu ketika satu mata uang atau satu zona waktu orang sedang aktif berdagang di zona waktu lainnya atau mata uang lainnya, itu nggak ada pergerakannya di chart kita. Itu adalah karena adanya pembagian sesi-sesi trading di dalam dunia forex ini ya. Jadi jam kerja forex dalam 24 jam itu dibagi dalam 4 sesi. Di gambar ini sudah dikonversi ke waktu Indonesia Barat ya, GMT plus 7, dan ketika berlaku DTS ya, yang pertama yang jika waktu normal open pada jam 5 subuh, ini di gambar ini karena DTS on maka open di jam 4 subuh. Nah, jadi pada jam 4 subuh itu adalah mulai dibukanya sesi Sydney ya, jam 4 sampai jam 12 siang. Nah, kalau sesi Sydney ini berarti yang aktif, yang sedang berdagang adalah di sekitaran Australia dan sekitarnya. Misal negara yang dekat Australia ada New Zealand gitu. Jadi mata uang yang aktif adalah yang ada di area-area sekitar Sydney ini, yaitu AUD ya, AUD Australian Dollar, dan juga NZD atau New Zealand Dollar. Jadi pas waktu sesi Sydney ini yang aktif itu adalah AUD dan NZD. Kemudian disusul jam 6 pagi nih, masih di sesi Sydney juga, dia terjadi overlapping, itu jam 6 pagi mulai masuk sesi Tokyo, yang mana di Tokyo itu adalah pusat perdagangan di Asia Tenggara ya teman-teman. Jadi kalau di sesi Tokyo ini tentu yang aktif perdagangannya adalah pair-pair yang mengandung JPY atau Japan Yen ya teman-teman. Jadi semua pair-pair yang mengandung unsur-unsur Jepang Yen itu akan sangat volatile. Jadi adalah waktu yang tepat untuk mentradingkan pair-pair yang sedang aktif. Misal di Sydney tadi, semua pair yang ada unsur AUD sama NZD-nya ya, misal AUD USD, AUD JPY, NZD JPY, itu akan kenceng pas pagi geraknya ya. Jadi yang paling cocok itu kalau mau scalping atau harian, maksudnya yang waktu lebih pendek itu yang cocok adalah ketika pagi itu ada NZD, AUD, dan yang mengandung unsur Jepang Yen ya. Kemudian Jepang Yen ini kan dibuka jam 6 terus nanti tutupnya jam 2 siang. Nah, menjelang Jepang Yen tutup itu disusul lagi sesi London ya. Sesi London ini mata uang Eropa, yaitu pound sterling ya, GBP ya, pair GBP, terus ada euro dan juga CHF atau Swiss franc ya. Jadi pound sterling, euro, dan Swiss franc ini pada waktu sesi London atau Eropa. Nah, kemudian nanti masih berjalan sesi London jam 7 itu disusul lagi dengan sesi New York. Nah, di sesi New York itu yang aktif pergerakannya adalah USD dan CAD atau dolar Kanada ya, dolar Amerika dan dolar Kanada. Jadi sudah
cukup jelas ya sejauh ini. Kalau kita mau trading, cari yang tepatnya waktunya, yaitu cari yang volatil gitu. Artinya kalau volatil ini kan kita bisa lebih cepat gitu dapat profitnya. Tapi ingat, selain dapat profit cepat juga, kalau kita salah analisa juga cepat minusnya ya. Minusnya itu lebih cepat gitu. Karena di luar perdagangan ini, misal di sesi sini kok kalian trading Euro USD, itu nggak akan gerak Euro USD-nya. Jadi inilah perlunya mengetahui pembagian sesi trading ini ya teman-teman. Kalau di London kalian trading misal yang berbau Jepang Yen, itu nggak akan gerak pairnya. Jadi kalau tertarik untuk di waktu yang lebih rendah, ya sebaiknya memperhatikan ini gitu, jam berapa tradingnya, terus lihat sekarang di sesi mana, baru cari pair yang sekarang sedang aktif itu pair-pair apa gitu. Kemudian dari pembagian ini juga ada yang namanya overlapping atau tumpang tindih ya. Artinya saat satu sesi itu belum berakhir sudah disusul dengan sesi lainnya, kayak di sini ya, lagi sesi Sydney berjalan disusul sesi Tokyo. Jadi tumpang tindih ini artinya dari dua sesi yang tumpang tindih ini kita bisa tradingkan pair-pairnya. Jadi nggak cuman misal di sini ya, di area jam 6 sampai jam 12 siang itu kita bisa tradingkan apa yang di sini tadi, yaitu dolar Australia, New Zealand, kemudian yang di Tokyo yaitu Jepang Yen. Jadi 3 pair itu cocok ditradingkan jam 6 sampai jam 12. Gitu juga pas di sini jam 7 malam sampai jam 10 itu bisa trading di Euro, USD, CAD, terus juga pound sterling dan CHF ya, Swiss franc. Jadi kita bisa manfaatkan adanya overlapping time ini untuk mendapat lebih banyak peluang gitu. Itu mengenai pembagian sesi trading. Kemudian ada juga hal lainnya yang juga mempengaruhi volatilitas ya selain sesi trading ini, yaitu adanya rilis data fundamental. Data fundamental ini adalah laporan-laporan ekonomi yang diterbitkan misal oleh bank sentral mata uang yang bersangkutan gitu. Jadi kita bisa cek laporannya ya di Forex. Itu ada yang namanya forexfactory.com. Ini Anda bisa menuju ke sini, forexfactory.com. Di sini yang kelihatan akan rilis pada tanggal berapa, news high impact dan juga jamnya. Nah, karena kita bahasnya jam yang bagus untuk trading, ini juga mempengaruhi volatilitasnya ya. Kita bisa tahu misalkan ini nanti sekarang jam 10 malam ya, nanti jam 11.30 ini akan ada rilis berita dolar Australia gitu. Nah, ini tanda panah seperti ini adalah event yang akan datang gitu ya, laporan ada rilis berita yang akan datang ya. Jadi yang pertama kita perlu lakukan dengan Forex Factory ini adalah dengan mengselaraskan waktunya dengan waktu di negara kita. Kalau kita di Indonesia, Anda bisa klik di sini ya, ini ada 22.13, ini punyaku udah selaras. Jadi kalau yang belum itu masih pakai waktu Amerika kali ya. Nah, jadi kalian klik aja gini, kalian pilih GMT plus 7 ya. GMT plus 7 Jakarta 24 jam, lalu save setting. Dan untuk lihat laporan ekonomi yang akan datang itu ada di kalender. Ada di kalender ya. Pastikan juga Anda mengaktifkan filternya. Ini kenapa merah semua? Karena filternya udah aku aktifin. Kalau belum, ini ada banyak macam ya, ada warna abu-abu, kuning, oranye, merah. Nah, yang merah ini adalah yang high impact artinya. Jadi berita ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan market forex ya. Kalau sekarang nanti jam 11.30 akan ada rilis berita Australian dollar, maka pair-pair dengan unsur Australian dollar kemungkinan volatilitasnya akan meningkat ya, artinya pergerakannya cepat gitu. Maka dari itu lebih baik dicentang yang merah aja, yang high impact. Kalau ini kita centang semua, nanti akan banyak banget yang berita-berita nggak penting juga muncul di sini ya. Kalau saya sukanya cari yang merah aja. Jadi kalau yang silver ini biasanya hari libur gitu, hampir tidak ada efeknya gitu. Kuning sedang, oranye lebih tinggi, dan paling tinggi merah gitu. Jadi pastikan di filter. Ini juga pair-pair yang ingin ditampilkan berita fundamental yang akan datangnya ya. Saya centang semua, baru apply filter, baru kelihatan di sini gitu deh. Jadi gitu ya kawan-kawan, mengenai pengetahuan
jam-jam trading terbaik ini. Yang pertama, mengetahui pembagian sesi trading, terus juga memperhatikan ada rilis data fundamental jam berapa hari ini. Ini penting untuk Anda yang scalper atau trading harian. Semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa Anda subscribe channel Yudi Ardianto. Nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan akhir kata, hai traders, seberapa cepat brokermu menyelesaikan permintaan WD-mu? Kalau sering lambat, kayaknya kamu harus pindah ke broker lain deh. Di broker yang satu ini, proses WD sangat cepat loh guys. Biasanya hanya butuh waktu 3-10 menit aja. Mari kita lihat. Di sini aku mau coba WD profitku di Exness. Oke, pertama, masukkan nomor akun dan jumlah dana yang ingin di WD. Masukkan kode yang ada di email. Mengecek data rekening. Kalau sudah benar, klik konfirmasi. Kamu bisa lihat di sini, aku apply WD pada jam 19:18 ya guys. Tinggal tunggu beberapa menit. Bentar lagi pasti dananya akan masuk. Sekarang cek rekening. Dan dana telah masuk pada 19:27 alias masuk dalam 9 menit. Ini termasuk sedikit terlambat ya guys, karena biasanya WD selesai selalu di bawah 5 menit. Gokil. Selain prosesnya cepat, di Exness juga bisa depo WD di hari libur loh. Jadi kamu bisa cairkan uangmu kapanpun ketika kamu sedang membutuhkannya. Exness broker dengan spread tipis dan bisa memakai saldo MetaTrader dalam bentuk mata uang lokal, termasuk rupiah. Juga ada fitur yang eksklusif karena mungkin tidak ada broker lain yang punya ini, yaitu leverage sampai tak terhingga atau unlimited. Gila nggak sih? Daripada penasaran, kalian bisa baca-baca sendiri info yang kalian cari di website officialnya Exness yang udah aku kasih linknya di deskripsi video ini.